Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia 1 bersama saya Suhendra, Program Studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Topik kali ini adalah Overview Design Integration. Ini adalah bagian dari kuliah online karena kita masih dalam krisis pandemi Corona. Jadi mohon dimaklumi dengan segala keterbatasannya. Mudah-mudahan meskipun demikian dengan segala keterbatasan dapat memberikan gambaran overview terhadap hal-hal penting dari topik perancangan overview design integration ini. Saya langsung masuk kepada tujuan dan dasar dari mata kuliah kita. Tujuan dari mata kuliah ini atau topik dari saya mulai dari tujuan dan dasar topik mata kuliah ini. Tujuan dari integrasi desain ini adalah optimalisasi proses. Ini yang pertama. Maknanya adalah proses yang dikerjakan, yang ditetapkan, menghasilkan produk dengan kualitas yang ditetapkan, dengan bahan baku dan energi yang seminimal mungkin. Yang kedua adalah pabrik berjalan dengan struktur yang lebih ringkas atau efisien. Dengan struktur yang lebih ringkas dan efisien tersebut, diharapkan pengendaliannya lebih praktis, lebih ringkas, dan kemudian menghasilkan keamanan proses juga yang lebih tinggi. Acuan kerja dari design integration ini adalah dokumen dari Basic Engineering Design. Artinya, para pelaku perancangan pabrik mulai berkontribusi menuangkan ide kreatifnya ketika mendesain pada fase desain basic engineering. Yang kedua adalah ketika pabrik sudah mulai beroperasi, manajemen pabrik bisa melakukan review ataupun mereview kembali operasional pabrik dan kemudian mencari peluang-peluang, adakah peluang atau potensi dari integrasi proses maupun desain ini. Adakah massa atau bahan baku yang bisa diintegrasikan, diefisienkan? Adakah sumber panas atau sumber cooling media yang bisa digunakan? Referensi kuliah kita kali ini adalah buku dari Robin Smith, Chemical Process Design and Integration, khususnya bab 1.4, The Hierarchy of Chemical Process Design and Integration. Silakan dilihat. Ini misalkan contoh sederhana dari diagram alir kualitatif dari reaksi komponen A dan B dalam sebuah reaktor vessel tangki berpengaduk. Kemudian produknya harus dilakukan treatment melalui heat exchanger agar panasnya didinginkan atau diambil sebelum masuk ke unit pemisahan yang berupa kolom distilasi. Dari sini kemudian dari reaktor, dari unit pemindah panas, dari unit pemisahan, adakah potensi-potensi yang bisa dioptimalkan sumber dayanya, sumber bahan bakunya, baik bahan baku maupun produk, baik sumber panas, baik desainnya dan sebagainya, struktur recycle-nya dan seterusnya. Adakah potensi-potensi tersebut? Titik kritisnya adalah setiap pelaku perancangan pabrik harus memahami alur proses dan alat. Prosesnya mengalir seperti apa, dari mana ke mana. Kemudian alatnya berfungsi seperti apa. Batas limit bawah atau limit terendah agar alat itu beroperasi dan batas maksimal alat itu beroperasi. Apa yang diinginkan oleh alat tersebut? Sebagai contoh adalah
heat exchanger yang akan menghasilkan steam atau vapor yang menjadi sumber panas. Ini heat exchanger sebelum masuk ke reaktor berfungsi memanaskan umpan reaktor. Adakah potensi-potensi ini yang bisa dioptimalkan sehingga panasnya lebih optimal? Atau ini umpan ke kolom distilasi atau produk keluaran dari reaktor? Dan sebagainya dan seterusnya. Intinya adalah hal berikut perlu diperhatikan. Ini merancang potensi integrasi. Dari umpan, adakah yang bisa digunakan dari umpan? Adakah yang perlu pemanasan awal? Atau kebalikannya, adakah potensi untuk dijadikan pendinginan awal? Dari produk, adakah panas yang sudah dimanfaatkan? Atau kebalikannya, adakah kondisi panas dalam hal ini dingin yang sudah atau bisa dimanfaatkan untuk cooling media tertentu? Yang ketiga adalah dari keluaran alat atau outstream dari alat. Apakah ada yang perlu pendingin atau pemanas? Yang keempat adalah adakah potensi sumber cooling atau heating media yang bisa dimanfaatkan dan belum dimanfaatkan saat ini? Yang kelima, adakah struktur yang memungkinkan atau apakah struktur memungkinkan untuk itu? Sebagai contoh, dari desain awal yang sudah kita bahas tadi, ini umpan reaktor sebelumnya harus di preheat dulu, dipanaskan terlebih dahulu sebelum masuk reaktor agar mencapai kondisi optimal operating condition untuk bereaksi, dan kemudian reaktan bereaksi dan menghasilkan produk dan byproduct dan tentu membawa panas tertentu, kemudian didinginkan sebelum masuk di kolom distilasi pertama dan kemudian dilakukan pemisahan lagi di unit kolom distilasi kedua. Tiap-tiap kolom distilasi memiliki organ atau alat transfer panas masing-masing, boiler, reboiler, dan kondenser, reboiler dan kondenser. Dari sini kemudian yang dipikirkan, adakah potensi-potensi yang bisa dioptimalkan sehingga strukturnya lebih efisien, sehingga sumber dayanya, baik sumber daya bahan baku maupun sumber panas, dapat digunakan lebih ekonomis. Ini merupakan hasil dari desain integrasinya. Sebagai contoh, umpan yang tadinya dipanaskan terlebih dahulu, kemudian dipanaskan, umpan dipanaskan terlebih dahulu di produk keluaran reaktor, ya. Jadi lebih optimal panasnya sehingga steam load-nya atau beban heat exchanger ini tidak banyak karena memanaskan dari kondisi panas tertentu ke panas berikutnya lebih, delta T-nya lebih sedikit, sehingga yang diperlukan juga tidak banyak. Kemudian keluar reaktor atau arus produknya bisa dimanfaatkan panasnya yang masih ada untuk sebagai heating media reboiler dari kolom distilasi pertama. Kemudian sebelum masuk ke kolom distilasi karena perlu didinginkan, maka digunakan feed untuk mendinginkan produk dan kemudian disilat dari kolom distilasi kedua. Demikian juga untuk kolom distilasi kedua, disilat yang ada didinginkan, ya, dengan menggunakan disilat dari kolom distilasi yang pertama. Ini sebagai gambaran langkah-langkah kreatif atau ide-ide kreatif dalam membuat rancangan integrasi desain